Bab 83, Xiao Seng. Di bawah penindasan aura mengerikan Nili, kilat menyambar dan bergemuruh di sekitar, lapisan demi lapisan meledak, udara tak terbatas bergegas melawan arus, dan badai mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan dunia, seperti bencana alam kiamat. Kamu telah membantai ras manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini aku akan menggunakan kristal iblismu untuk menebus ras manusiaku. Kata-kata Nili dingin dan matanya menyapu troll jurang di sekitarnya tanpa emosi. Boom! Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit, kehampaan di sekitarnya berhenti, dan guntur dan kilat mulai mengembun, berubah menjadi pilar guntur. Pedang badai di tangan Ziyun melonjak dengan energi pedang, dan uap air di sekitar guntur dan kilat mulai mengembun, berubah menjadi kristal es kecil, seolah-olah musim gugur cepat berlalu, memasuki musim dingin yang keras. Troll jurang tertarik oleh petir di sekitarnya, dan melihat ke atas untuk melihat kehadiran Nili dan 5 orang. Tanpa alasan apapun, mereka mengayunkan pedang besar di tangan mereka ke arah Nili dan yang lainnya, dan menebas Nili dan mereka. Bentuk pertama ilmu pedang Kuang Lei Feng Shui, salju menari di langit. Pedang Kuang Lei Feng Shui menari dengan anggun di tangan Ziyun. Tiba-tiba terdengar seruling yang menggetarkan jiwa, menari mengikuti irama lagu. Kepingan salju itu seperti kuncup bunga yang mekar, menyebar kemana-mana, memenuhi langit di salju. Postur menari Ziyun yang ringan, anggun, dan tidak menentu, ditutupi oleh lengan bajunya yang lebar membuka dan menutup, semakin menonjolkan penampilannya yang anggun dan cantik. Es dan salju secara bertahap menutupi seluruh pesona. Bentuk kedua dari ilmu pedang guntur dan salju yang dahsyat, hujan es yang ekstrim. Kepingan salju di langit langsung meleleh menjadi tetesan hujan, dan tetesan hujan berubah menjadi jarum tipis yang terbuat dari es, jatuh satu demi satu. Troll abisal itu tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan langsung terkena duri es seperti jarum. Duri es menembus kulit troll jurang, dan duri es meledak dalam darah troll jurang, dan tubuh troll jurang langsung membeku. Suami, Nili dan Ziyun saling memandang dan dengan cepat mengerti apa yang dipikirkan Ziyun. Jika Anda membunuh monster itu secara langsung, monster lain akan merasakan ancaman kematian, dan akan meledakkan roh iblis, kristal iblis, dan tubuh Anda sendiri dalam sekejap. Sepertinya Ziyun telah membaca banyak buku kuno. Sudut mulut Nili naik sedikit. Bentuk ke-8 dari seni pedang petir Dewa Meteor Surgawi, guntur dan sangkar petir. Pedang meteorit Dewa Petir di tangan Nili melesat ke segala arah, dan petir membentuk sangkar. Tubuh mereka langsung hancur ketika mereka bersentuhan dengan petir dari Meteor God Thunder Sword. Ratusan kristal iblis terbentuk di langit, di antaranya terdapat lebih dari 10 roh iblis. Ini sudah cukup, biarkan Balrog kecil lainnya melepaskan mereka, kata Nili. Pesona di sini, biarkan dia terus ada. Balrog kecil ini hilang. Perlindungan troll jurang akan segera menjadi makanan monster lain. Pesona ini akan hilang setelah beberapa dekade. Saat itu Balrog kecil ini memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Ziyun mengangguk, memang terlalu berlebihan untuk membunuh mereka semua. Guisa di samping tiba-tiba berkata, untuk apa kita di sini? Ini, apakah kita tidak membutuhkan kita sama sekali? Longsa menepuk kepala Guisa, karena Tuan Nili meminta kami untuk datang, pasti ada niatnya. Nili, kita sudah mendapatkan kristal iblis, haruskah kita kembali sekarang? Tanya Lu Piao.
Suara Xiao barusan agak aneh. Suara Xiao itu mengandung kekuatan yang kuat dari hukum surgawi. Sepertinya kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, kata Nili. Kami mendengarkanmu. Semua orang menjawab, ya, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Tidak hanya monster level rendah seperti troll jurang, tapi juga beberapa di atas takdir, dan bahkan di atas Wusong. Meski kekuatan kita cukup untuk menghadapinya, ada begitu banyak dari mereka. Kami tidak bisa melindungimu. Sekarang kami perlu menemukan pedang suci lainnya untuk membantu semua orang menerobos ke alam pemujaan dewa secepat mungkin. Dan di kejauhan Nili dan yang lainnya, ada sosok hitam yang mengawasi setiap gerakan Nili dan kelompoknya. Sudah puluhan ribu tahun dan tidak ada ras manusia yang masuk. Boneka kecil ini memiliki kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda. Hehe, ambil saja tubuh boneka kecil itu. Dan Nili sudah menyadari bayangan hitam dalam kegelapan dengan persepsinya tentang bahaya di kehidupan sebelumnya. Tapi Nili sepertinya tidak mengetahuinya. Tapi ada senyuman yang tak terlihat di sudut mulut Nili. Pada saat ini, Guisa dan Long Sa tiba-tiba mengumpulkan kekuatan jiwa di tangan mereka, dan menyerang Nili, Lu Piao, dan Ye Ziyun. Hati-hati, kekuatan jiwa di tangan Nili langsung menghalau serangan Guisa dan Long Sa. Nili terus menulis prasasti di tangannya, dan prasasti itu membentuk berkas cahaya, menjebak Guisa dan Long Sa. Oke, kalian berdua pengkhianat ingin menyelinap menyerang kami. Lihat apakah aku tidak membunuhmu, kata Lu Piao dengan marah. Ketika Lu Piao hendak bergabung dengan roh iblis, Nili meraih bahu Lu Piao. Mereka dikendalikan oleh Xiao Zheng. Petik 2. Lu Piao memandang Nili, kupikir kedua orang ini akan berkomplot melawan kita. Kenapa mereka dikendalikan oleh Xiao Zheng, tapi bukan kita? Tanya Lu Piao. Seharusnya kultivasi mereka saat ini terlalu rendah. Xiao Zheng ini hanya dapat membingungkan monster atau orang-orang dengan kultivasi rendah. Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ye Ziyun. Sekarang aku telah menahan mereka, seharusnya tidak apa-apa untuk saat ini. Kita perlu menemukan sumber Xiao Zheng sebelum kita dapat menemukan solusinya. Sekarang mari kita keluar untuk mencari sumber Xiao Zheng. Banyak monster di luar penghalang menatap mereka, dan Nili dan yang lainnya menyembunyikan diri, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Semua orang terbang keluar dari gua sempit ke area yang luas. Nili, suara Xiao itu tampaknya telah menghilang di sini, kata Lu Piao. Selain mengandung kekuatan surga yang tak terbatas, Xiao Zheng itu juga bisa membingungkan pikiran orang. Mungkinkah bayangan hitam itu? Nili duduk di tanah dan mulai bermeditasi. Lautan jiwanya berputar dengan cepat. Nili menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan monster bayangan. Jika Nili kabur, dia pasti akan diperhatikan. Jika dia sengaja menyembunyikan nafasnya, akan sulit menemukannya di jurang kehampaan. Kecepatan Nili Yingyao seperti kilat, dan dia mulai mencari-cari. Ye Ziyun dan Lu Piao di samping menyaksikan Nili bermeditasi dan menjaga Nili. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, karena Nili mampu mengeluarkan iblis bayangan dari lautan jiwa dan mengendalikan tindakannya, bagaimana Nili melakukannya. Dan kelompok bayangan hitam itu sepertinya merasakan sesuatu, dan mulai kabur dengan cepat. Dan Nili mengikuti di belakang. Sial, apa ini? Karena aku bisa mendeteksi keberadaanku. Mau menangkapku. Bermimpi. Ini domain saya.
Tubuh bayangan hitam itu berangsur-angsur menghilang, dan nafasnya berangsur-angsur menghilang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.